Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimana sih sebenarnya hukumnya wanita haid membaca Al-Quran, terutama bagi para wanita yang hafidhoh dan para wanita yang mengajarkan Al-Quran. Atas penjelasannya disampaikan terima kasih. Baik, fihi khilafun bainal ulama'i minasyafi'iyyati wa ghairihim. Wala siyama fi muallimatil Qur'ani wa hafidhatil Qur'an. Di dalamnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, baik dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri maupun di dalam kalangan yang selain mereka, yaitu yang bermadzhab Hanafi atau Maliki atau Hambali. Kemudian kita akan menjelaskan dari dua kitab. Yang pertama, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Yang kedua, kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Yang pertama, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'i Syarhil Muhadzabi. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wa yahrumu, dan haram qiraatul Qur'ani, oleh membaca Al-Qur'an, maksudnya alal junubi wal haidi, yaitu atas orang yang junub dan orang wanita yang haid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. La yaqra'u, tidak membaca. Kalau dibaca la yaqra'u berarti la-nya adalah nafi saja, tidak la nahyi. La yaqra'u, tidak membaca al-junubu oleh orang yang junub, walal haidu, dan tidak oleh orang yang haid, syai'an, pada sesuatu pun, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, hadza al-haditsu, hadza bermula ini, al-haditsu yaitu hadis, rawa yang telah meriwayatkan pada hadis, At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi, min riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayatnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa dha'afahu, dan telah mendoifkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi. Jadi memang ada dasar hadis, tapi hadisnya adalah hadis dhaif, sehingga para ulama berbeda pendapat. Yang meriwayatkan hadis adalah Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dua-duanya, yaitu Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, dua-duanya mendhaifkan hadis tersebut. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan di dalam kitab Al-Majmu'-nya, wa haka al-Khurasaniyuna, wa haka, dan telah menghikayatkan atau menceritakan al-Khurasaniyuna oleh para ulama Khurasan, qaulan, pada suatu qaul, qadiman, yang terdahulu, li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama Khurasan memiliki riwayat qaul qadimnya Imam Syafi'i, qaulan qadiman. Anahu, pada sesungguhnya beliau Imam Syafi'i, yujawwizu, yaitu membolehkan oleh beliau Imam Syafi'i dalam qaul qadim, laha, baginya dia haid, orang yang haid, qiraatul Qur'ani, pada membaca Al-Qur'an. Ini menurut Imam An-Nawawi yang menceritakan tentang hikayat para ulama Khurasan, bahwa para ulama Khurasan itu memiliki satu riwayat qaul qadim dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i membolehkan bagi wanita haid membaca Al-Qur'an. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wahtajja man athbata qaulan bil jawazi, dan telah berhujjah oleh orang-orang athbata yang menetapkan oleh dia man qaulan, pada suatu qaul, bil jawazi, pada kebolehannya wanita haid membaca Al-Qur'an. Ikhtalafu, berbeda oleh mereka, man athbata qaulan bil jawazi fi illatihi, di dalam illatnya jawaz, ala wajhaini, atas dua wajah, dua pendapat. Ahaduma, bermula salah satu keduanya, wajhain, annaha, sesungguhnya dia haid, wanita haid, takhafu, yaitu takut oleh dia wanita haid, an-nisyana, pada lupa, lituliz zamani, karena panjangnya zaman, panjangnya waktu atau masa, bi khilafil junubi, hal ini berbeda dengan orang yang junub. Junub mungkin sejam atau 2 jam langsung mandi, tetapi kalau
wanita haid kan mungkin seminggu atau sehari semalam atau seminggu ya, 6 atau 7 hari, bahkan ada yang 15 hari. Kemudian wajah yang kedua, wathani annaha takunu muallimatan. Anna sesungguhnya dia orang yang haid, takunu yaitu menjadi oleh dia wanita haid, muallimatan yaitu seorang muallimah, guru pengajar. Fatu'addi lalu mendatangkan atau menunaikan oleh dia muallimah ilang qita'i hirfatiha, kepada memutus atau putusnya sobekan kainnya. Maksudnya apa? Ingqita'i hirfatiha artinya ma yata'allaku, yaitu sesuatu yang berhubungan oleh dia bihajati ta'limi, dengan kebutuhan pengajaran fi zamanil haid, di dalam zaman haid atau di dalam waktu-waktu haid. Kemudian waqala an-Nawawi, dan telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, fa in qalu, lalu jika berkata oleh mereka orang yang membolehkan itu tadi, jawazna lil haidi, jawazna telah membolehkan oleh kami para ulama, lil haidi bagi orang wanita haid, khaufan nisyani pada takut lupa, qulna maka berkata oleh kami, kata Imam An-Nawawi, yahsulu al-maqsudu, yahsulu hasil al-maqsudu oleh maksud tujuan, ya tujuannya, bitafakkuriha, bitafakkurihi yaitu dengan mentafakurinya, qiraah biqalbiha, bitafakkuriha dengan tafakurnya dia haid, biqalbiha dengan hatinya dia haid, yaitu orang yang haid. Ini kalau masih menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, nggak usah dilesankan, nggak usah. Kalau memang takut lupa, yahsulul maksud, akan hasil maksudnya, bitafakkuriha yaitu dengan mengangan-angan, membatin gitu ya, biqalbiha dengan hatinya. Ini adalah ibarat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian ibarat yang kedua adalah di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Wa qala al-Imam Shibhabuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala fi Nihayatil Muhtaj ila Syarhil Minhaji. Dan telah berkata al-Imam oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah taala dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, thumma idza qulna kemudian apabila berkata oleh kami, bijawazil qiraati pada kebolehannya membaca Al-Qur'an, laha bagi dia wanita haid, khaufan nisyani karena takut lupa, fahal yajibu alaiha, lalu apakah wajib alaiha atas dia wanita haid, antaksida oleh sekiranya bermaksud bersengaja oleh dia wanita haid, bitilawatiha pada bacaan dia wanita haid, adzikra pada zikir, au tutliqa li husulil maqsudi, au tutliqa atau memutlakkan oleh dia wanita haid li husulil maqsudi karena sampainya maksud, min daf'in nisyani dari menolak kelupaan, ma'adzalik beserta itu. Qultu berkata oleh saya, kata Imam Ar-Ramli, ad-dhahiru bermula yang nampaknya, yang jelasnya, annahu yaitu sesungguhnya keadaan, la yajibu alaiha, la yajibu yaitu tidak wajib alaiha atas wanita haid, dzalika pada itu, artinya tidak wajib harus niat zikir, antaksida bitilawati adzikra, tidak, bal yajuzu laha, bahkan boleh laha baginya dia wanita haid, qasdal qiraati pada bermaksud membaca Al-Qur'an, li'anna hadatsaha karena sesungguhnya hadasnya dia wanita haid, ghairu muhaqqiqin yaitu tidak muhakkik, wal udhru dan bermula udhurnya qaimun yaitu selalu tegak, biha padanya dia wanita haid, fala mani'a maka tidak ada pencegah atau penghalang yaitu mewujud, min qasdil qiraati dari sengaja membaca Al-Qur'an, al-muhassali yang dihasilkan lithawabi bagi pahala. Jadi kalau menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wanita yang haid dan dia seorang pengajar Al-Qur'an atau hafidhah, orang yang wanita yang hafal Al-Qur'an,
Kalau memang tujuannya untuk menjaga agar tidak lupa, apalagi yang masa haidnya lama 15 hari, kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli nggak apa-apa, walaupun tidak bermaksud dzikir sama sekali. Ya, tidak dzikir. Bahkan la yajibu alai dzalik bal yajuzu laha qasdul qiraati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu biswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.